Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 tugas besar pengenalan komputasi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar yang kedua, yaitu mengenai analisis data. Kami membahas data mengenai healthcare. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai 4 bagian, yaitu deskripsi data dan file, karakteristik data, statistik, dan visualisasi. Lalu ada korelasi dan data cleansing. Baik, yang pertama adalah deskripsi data dan file. Dataset yang kami gunakan adalah healthcare dataset. Data ini diambil dari kaggle.com, formatnya adalah CSV dan ukurannya adalah 1,51 MB. Nah, dataset ini berisi data pengobatan beberapa penyakit di beberapa rumah sakit, tercatat dari akhir tahun 2018 hingga pertengahan 2023. Dataset ini berisi beberapa data pasien seperti nama, kondisi pasien, tanggal pengobatan, biaya pengobatan, jenis asuransi, hingga nomor kamar. Sebelum memulai analisis data, kita mulai dengan mengimpor dan membaca data, yaitu dengan library pandas dan matplotlib. Dataset ini memiliki 10.000 baris dan 15 kolom. Nah, lalu di sini kita cek dataset kolom setiap dataset ini dan jenisnya. N64 ini adalah integer, yaitu angka bilangan bulat, lalu objek ini adalah string, dan float adalah angka yang tidak bulat. Baik, selanjutnya karakteristik data. Dataset ini eh, terdiri dari categorical nominal, categorical binary, quantitative discrete, dan quantitative continue. Yang terdiri dari categorical nominal adalah column name, yaitu nama pasien, lalu ada blood type, yaitu golongan darah yang dapat bernilai A+, O+, dan lainnya. Lalu ada medical condition, yaitu data dari kondisi medis atau penyakit yang diderita pasien. Lalu ada dokter, yaitu nama dokter yang bertanggung jawab atas pasien. Lalu hospital, yaitu nama rumah sakit di mana pasien tersebut dirawat. Lalu ada insurance provider, yaitu berisi nama em, penyedia asuransi. Lalu ada nomor ruangan, lalu ada medication, yaitu pengobatan, dan yang terakhir ada test result atau hasil tes. Lalu pada categorical binary ada kolom gender yang dapat bernilai male atau female. Lalu pada quantitative discrete ada billing amount, yaitu bernilai jumlah tagihan yang harus pasien bayarkan. Dan yang terakhir ada quantitative continuous yang terdiri dari kolom age yaitu umur, date of admission yaitu tanggal saat pasien mendaftar, dan ada discharge date yaitu tanggal ketika pasien keluar dari rumah sakit. Next. Nah, pada tipe quantitative discrete yaitu billing amount, nilai minimalnya adalah 1000, sekian dan nilai maksimalnya adalah 49.995, sekian. Baik, yang selanjutnya adalah statistika dari data tersebut. Next. Yang pertama kita akan mengambil sampel data. Yang pertama itu 10 data pertama. Lalu ada 10 data terakhir. Next. Setelah itu, untuk statistika atribut age atau umur, dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari umur adalah 51 dan standar deviasi umur adalah 19. Lalu modus data umur atau umur yang sering muncul ada 59, nilai tengah dari data umur ada 52, persentil 10% dari data umur ada 24, persentil 25 ada 35, persentil 50 adalah 52, persentil 75 adalah 68, persentil 90 adalah 78, lalu nilai umur maksimal adalah 85 dan nilai umur paling kecil adalah 18. Next. Berikutnya itu untuk atribut gender. Karena atribut gender ini merupakan bukan integer, maka hanya dapat ditentukan modus dari atribut tersebut, yaitu modus dari atribut ini adalah female atau perempuan dengan jumlah 5075. Next. Untuk atribut type,
Modus dari data ini adalah AB-min atau dengan jumlah 1275. Next. Berikutnya atribut medical condition atau kondisi medis. Modus dari data ini adalah asma atau dapat disimpulkan bahwa penyakit yang paling sering diderita oleh pasien adalah asma dengan jumlah 1.708 pasien. Next. Lalu untuk atribut date admission atau tanggal pendaftaran, yaitu paling banyak pendaftar ketika tanggal 4 Desember 2019 dengan jumlah 15 pasien. Next. Untuk atribut dokter, yaitu dokter dengan pasien terbanyak berdasarkan data tersebut adalah Michael Johnson dengan jumlah 7 pasien. Next. Untuk atribut hospital atau rumah sakit, modus dari atribut rumah sakit yaitu Smith PLC dengan jumlah 19 pasien. Next. Untuk atribut insurance provider atau penyedia asuransi, modus data tersebut atau asuransi yang sering digunakan oleh pasien yaitu dari Cigna dengan jumlah 2040 pasien. Next. Lalu untuk atribut bill amount, kita dapat menentukan rata-rata yaitu 25.516, sekian. Lalu standar deviasinya yaitu 14.067, sekian. Mediannya adalah 25.258, sekian. Persentase 10% yaitu 5.968, sekian. Persentase 25%, 13.506, sekian. Persentase 50%, 25.258, sekian. Persentase 75%, 37.733, sekian. Persentase 90%, 45.192, sekian. Nilai maksimum dari atribut billing amount yaitu 49.965, sekian, dan nilai minimumnya adalah 1.000, sekian. Lalu untuk modusnya yaitu pada 37.490, sekian dengan jumlah 1.099 pasien. Next. Atribut room number atau nomor ruangan. Nomor ruangan yang sering digunakan atau modus adalah ruangan 358 dengan jumlah 44 pasien. Next. Untuk atribut admission type atau tipe pendaftaran, yaitu modusnya adalah dengan tipe urgent dengan jumlah 3.391. Next. Untuk atribut discharge date, modusnya adalah tanggal 28 bulan November 2021 dengan jumlah 14 pasien. Next. Untuk pengobatan, yang paling sering muncul atau modusnya adalah penisilin dengan jumlah 2.079 pasien. Lalu yang terakhir yaitu test result atau hasil tes yang paling sering dialami oleh pasien atau modusnya adalah abnormal dengan jumlah 3.456 pasien. Baik, selanjutnya adalah visualisasi data. Yang pertama kita visualisasikan adalah data jumlah pasien terbanyak berdasarkan penyakitnya. Dan di sini kami visualisasikan dengan pie chart. Dari sini kita dapatkan bahwa penyakit yang paling banyak diderita pasien adalah asma, sebesar 17,1% dari keseluruhan pasien, diikuti kanker, hipertensi, artritis, diabetes, dan obesitas. Selanjutnya data jumlah pasien terbanyak berdasarkan golongan darahnya. Dari sini 3 pasien terbanyak adalah pasien dengan golongan darah AB-min, yaitu sebesar 12,7%. Namun selisih antara jumlah setiap pasien dengan golongan darah tertentu tidak jauh berbeda. Selanjutnya data penyedia asuransi yang paling banyak digunakan. Di sini asuransi yang paling banyak digunakan pasien adalah Cigna, diikuti Blue Cross, Aetna, United Healthcare, dan Medicare. Berikutnya adalah data jumlah pasien pada penyakit sejalan dengan waktu. Dari sini terlihat bahwa awalnya jumlah pasien terlihat sedikit pada awal tahun 2018, lalu melonjak tinggi di tahun 2019. Alasannya karena data pasien mulai dicatat pada akhir tahun 2018. Lalu dari tahun 2018, jumlah pasien terlihat terus bertambah di tahun 2020 dan 2021. Baru kemudian terlihat menurun di 2022 dan 2023. Next. Berikutnya data jumlah pasien setiap penyakit sejalan dengan waktu. Dari grafik tersebut terlihat bahwa tidak semua penyakit mencapai puncak pada jumlah pasien pada saat yang sama. Misalnya diabetes mencapai puncak pada tahun 2019, kanker dan artritis mencapai puncak pada tahun 2020, asma dan obesitas mencapai puncak pada tahun 2021. Next. Selanjutnya data biaya rata-rata pengobatan sejalan dengan waktu. Dari grafik tersebut kita bisa lihat bahwa biaya pengobatan mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sampai 2023. Next. Selanjutnya adalah data jumlah pasien pada setiap penyakit berdasarkan golongan darahnya. Dari grafik bar tersebut, kita lihat bahwa walaupun jumlah pasien setiap tipe golongan darah hampir sama, jumlah pasien setiap penyakit berdasarkan golongan darahnya berbeda-beda. Selanjutnya data hasil tes pasien berdasarkan penyakitnya. Pada grafik tersebut kita bisa lihat bahwa beberapa penyakit yaitu asma, kanker,
hipertensi, dan obesitas memiliki jumlah pasien dengan hasil tes abnormal lebih banyak dibandingkan hasil tes lain. Untuk penyakit artritis dan diabetes kurang lebih hampir sama jumlahnya untuk setiap hasil tes. Next. Selanjutnya adalah relasi antara usia dan biaya pengobatan. Dari grafik terlihat bahwa persebaran titik-titik tersebut tidak merata atau tersebar di seluruh bagian grafik. Maka data usia pasien dan biaya pengobatan tidak memiliki korelasi. Next. Selanjutnya relasi antara biaya pengobatan dan nomor kamar. Dari grafik tersebut terlihat bahwa persebaran titik-titik tersebut tidak merata atau tersebar di seluruh bagian grafik. Maka data usia pasien dan nomor kamar tidak memiliki korelasi. Selanjutnya adalah korelasi data. Pada ini digunakan grafik persebaran data. Yang pertama adalah korelasi antara umur pasien dan biaya pengobatan. Korelasi antara umur pasien dan biaya pengobatan hampir mendekati nol. Yang artinya umur pasien dan biaya pengobatan tidak berkorelasi sama sekali. Next. Selanjutnya korelasi antara nomor kamar dan biaya pengobatan. Korelasi antara nomor kamar dan biaya pengobatan hampir mendekati nol. Yang artinya nomor kamar dan biaya pengobatan tidak berkorelasi. Next. Yang terakhir korelasi antara umur pasien dan nomor kamar. Korelasi antara nomor kamar dan umur pasien hampir mendekati nol. Yang artinya umur pasien dan nomor kamar tidak berkorelasi. Selanjutnya adalah data cleansing. Di sini saya akan menjelaskannya. Agar data yang dianalisis akurat, data tersebut harus memiliki tingkat kekotoran data seminimal mungkin. Jika dalam data tersebut memiliki kekotoran data seperti ada beberapa nilai atau isi dari data tersebut yang tidak terdefinisi atau formatnya error, kami akan menghapus baris yang memiliki data kotor tersebut agar data yang dianalisis bisa lebih akurat. Di sini kami akan simulasikannya langsung. Oke, di sini sebelum kita membersihkan data yang kotor, kita harus mengecek dulu apakah data yang kita punya memiliki data kotor atau tidak. Di sini terlihat dari sintaks ini kita menghitung banyak data ada 10.000, dan setelah kita lihat di semua atributnya adalah sama 10.000. Nggak ada error ataupun nilai yang tidak terdefinisi. Di sini saya akan mensimulasikan saja kalau misalnya ada data yang error. Yang pertama, karena data yang kita punya sudah masih bersih, eh, agar tidak rusak, saya pindahkan dulu ke file Excel. Di sini saya namakan data Excel. Oke, di sini saya akan mengedit datanya. Kita ubah aja beberapa data menjadi nilai yang tidak terdefinisi. Oke, di sini saya sudah ubah beberapa data menjadi tidak terdefinisi. Oke, karena kita tadi sudah edit, eh, kita baca aja langsung. Dan ya, di sini karena kita tadi tahu bahwa total datanya ada 10.000, di sini bisa kita lihat bahwa ada dua data yang terdefinisi nol atau tidak terdefinisi. Dan jika kita cek, nah, di sini sudah sama seperti yang saya edit tadi. Untuk membersihkannya, kami menggunakan sintaks Dropna. Di sini otomatis baris yang memiliki data kotor seperti ini akan terhapus. Kita akan saja. Dan kita langsung tunjukkan datanya. Terlihat bahwa pada data indeks ke 2, 3, 4, 5 itu terhapus secara langsung. Indeksnya masih tetap, tapi data dari baris yang tidak terdefinisi tadi sudah langsung terhapus. Dan karena tadi kita simpan data Excel yang sudah dibersihkan ini dalam variabel data bersih, maka kita bisa eh, langsung menganalisis data tersebut menggunakan data bersih ini, data variabel ini. Dan jika kita cek infonya, sudah terlihat untuk semua variabel, ini jumlahnya sama, total datanya sekarang menjadi 9.996. Oke. Baik, jadi kesimpulannya adalah dengan analisis dan pengolahan data, kita bisa mengetahui cara mengolah data agar lebih mudah dimanfaatkan, baik dalam visualisasi dan dalam pengambilan keputusan. Dalam tugas kali ini, kita bisa melihat data mengenai healthcare dari berbagai aspek yang ada di dalamnya secara statistik dan visualisasi. Hal tersebut lebih baik daripada menerima data mentah. Dengan analisis data, kita bisa memperoleh analisis dan visual dari data yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan suatu masalah ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai data analisis healthcare. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.